Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sistem operasi Android. Ingin tahu lebih lanjut? Cek di sound. Ya. Itu aja sih. Sejarah Android. Android pada mulanya berada di bawah naungan Android Inc., sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2003 silam oleh Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Markas besarnya berlokasi di Palo Alto, California. Lucunya, Android pada awalnya tidak dibuat untuk ponsel, melainkan untuk kamera digital. Tujuan itu bergeser ketika perusahaan menyadari peluang mereka lebih besar untuk berkembang jika menyasar perangkat mobile. Jadilah Android dibuat untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile, yang kala itu menjadi pemain utama. Tapi saat mulai dikerjakan karena suatu alasan, Android Inc. menjalani misi itu secara tersembunyi. Lalu di tahun 2005, tepatnya pada tanggal 17 bulan Agustus, Google meminang Android Inc., yang artinya Google juga memboyong para pendiri Android ke dalam naungan mereka. Tapi sampai di penghujung tahun 2006, Google belum melahirkan apa-apa. Android menghilang dan barulah pada 22 Oktober 2008 ponsel seluler komersial pertama berbasis Android diluncurkan dengan nama HTC Dream. 2 tahun berselang, Google melepaskan ponsel pintar seri Nexus yang berproses pembuatannya dibantu oleh HTC. Kemudian muncullah berbagai brand dari OEM yang berada mulai dari Samsung, LG, Asus, Lenovo, dan HTC. Struktur sistem Android. Yang pertama yaitu layer application. Layer application ini yaitu berisi tentang tampilan desktop di layar HP kita masing-masing. Yang pertama seperti home, kontak, phone, browser, dan lain-lain. Yang kedua yaitu layer framework. Umumnya, para pembuat aplikasi mendesain handphone kita masing-masing agar bisa mengatur tampilan user interface yang di dalamnya seperti ada activity manager, content provider, resource manager, dan location manager. Yang kedua yaitu layer libraries. Layer ini adalah tempat fitur-fitur Android berada dan menjalankan sistem Android. Yang keempat yaitu core libraries. Layer ini dikatakan sebagai kamusnya sebuah program sistem Android, layaknya program Java yang menjalankan sebuah program. Yang kelima yaitu mesin virtual Dalvik. Dalvik adalah mesin virtual untuk menjalankan sebuah sistem operasi Android, di mana menggunakan format DeX sehingga lebih optimal dalam mengeksekusi dan menjalankan sebuah aplikasi Android. Perkembangan Android 1. Android 1. Astro pertama kali dirilis pada 23 September 2008. 2. Android 1.1 Bender dirilis pada 9 Februari 2009. Yang ketiga ada Android 1.5 Cupcake dirilis pada 30 April 2009. Kemudian ada 4 Android 1.6 Donut itu dirilis pada 15 September 2009. Android 2.0 sampai 2.1 Eclair dirilis pada 3 Desember 2009. Yang keenam, Android 2.2 Froyo atau Frozen Yogurt dirilis pada 20 Mei 2010. Lalu ada Android 2.3 Gingerbread dirilis pada 6 Desember 2010. Yang kedelapan ada Android 3.0 atau 3.1 itu Honeycomb dirilis pada 22 Februari 2011. Yang kesembilan ada Android 4.0 Ice Cream Sandwich diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2011. Yang 10 ada Android Jelly Bean dirilis pada 2012. Kemudian ada Android 4.4 KitKat
Dirilis pada 3 September 2013. Android 5.0 atau disebut ada versi stabil terbaru dengan versi 5.1 diresmikan pada 25 Juli 2014. Terus selanjutnya Android 6.0 tiba di Indonesia pada tahun 2015. Selanjutnya Android 7.0 versi ini dikeluarkan pada 2016 dan Android 8.0 setelah itu yang diresmikan pada tahun 2017. Arsitektur sistem operasi Android. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis dan versi dari Android. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan arsitektur Android itu sendiri, yaitu sistem Android adalah tumpukan komponen perangkat lunak yang secara kasar dibagi menjadi 5 bagian dan 4 lapisan utama, yaitu ada Linux kernel, libraries, Android libraries, terus ada Android runtime, ada aplikasi framework dan aplikasi. Dari Linux kernel sendiri itu adalah pada lapisan bawah adalah menunjukkan Linux 3.6 dengan sekitar 115 patch. Ini memberikan tingkat abstraksi antara perangkat hardware dan berisi semua driver hardware yang terpenting seperti kamera, tombol, layar, dan lain-lain. Juga kernel menangani semua hal Linux benar-benar baik seperti jaringan dan array yang luas dari device driver yang menjadi inti dari antarmuka hardware peripheral. Canggih yang ditawarkan oleh OS adalah 1. Tema gelap. Tema gelap dihadirkan agar mata tidak silau saat menatap layar ponsel. Kedua, Smart Live. Yang ketiga, navigasi gestur baru. Selanjutnya, Live Caption. Fitur Live Caption akan bekerja pada video podcast dan pesan audio dari berbagai macam aplikasi berpesanan. Yang kelima, kontrol lokasi. Yang keenam, fitur privasi. Pengaturan sistem privasi bakal terletak di satu tempat sehingga pengguna bakal lebih efisien untuk mengatur privasi di tiap-tiap aplikasi. Update lebih cepat. 8. Notifikasi intuitif. 9. Fokus mode. Terdapat pengaturan untuk menghentikan aplikasi yang sekiranya dapat mengganggu ketika menjalankan tugas lainnya yang memerlukan konsentrasi tinggi. 10. Family Link Update. Android 10 memfasilitasi pengguna dengan akses mudah terhadap aplikasi yang aman bagi keluarga. Kelebihan Android. Ada beberapa kelebihan Android. Yang pertama adalah user friendly, yang mana tampilan-tampilan di Android itu sangat ringkas dan simple, yang memudahkan para user untuk mengakses togel-togel yang ada pada Android. Yang kedua, easy to use. Android menciptakan sistem operasi yang sangat mudah digunakan. Terdapat banyak widget yang tersedia oleh Android. Kekurangannya, kerja sistemnya kurang mumpuni jika disandingkan dengan hardware yang tidak sesuai. Itu akan sangat memakan baterai dan overclocknya juga kurang. Komunitas Sistem Android, Information System Android Development atau ISAD adalah sebuah komunitas yang berfokus dalam bidang pengembangan aplikasi Android. ISAD telah menjadi sebuah klub atau komunitas yang menaungi minat dan bakat mahasiswa sistem informasi yang memiliki ketertarikan di dalam dunia pengembangan aplikasi Android.
Dalam ISAD, para anggotanya akan belajar bersama mengenai perkembangan Android terkini yang mencakup front-end dan back-end, serta sharing pengalaman di dunia kerja seputar pengembangan aplikasi Android. Tujuan dari komunitas ini adalah sebagai jembatan antara para mobile developer, baik dari kalangan mahasiswa ataupun profesional dengan industri dan sebagai tempat berbagi antara penggiat dunia Android. Hal ini menjadi tujuan komunitas ini karena banyak mahasiswa atau developer profesional yang sangat membutuhkan tempat bagi mereka untuk saling berbagi dan berkolaborasi sehingga dapat memperluas wawasan mereka tentang industri mobile dan juga relasi-relasinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan implementasi atau penerapan contoh dari sistem Android pada device smartphone. Di sini saya mempunyai device Redmi Note 9 Pro, sebuah brand yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Sudah Android 10, Android yang terbaru saat ini. Android 10 ini mempunyai kelebihan yaitu sudah bisa dark mode. Dark mode sudah ada. Kemudian sudah bisa NFC. Jadi kita tidak perlu ribet lagi ngecek saldo misalnya tol ke Alfa atau kemana. Jadi melalui smartphone ini kita sudah bisa mengisi saldo tol. Kemudian untuk kamera, ya. Untuk Android sekarang itu jauh sekali dari Android zaman dulu. Dari zamannya Giger Brand, KitKat, Ice Cream Sandwich, Lollipop itu sudah mengalami improvement kamera yang sangat jauh. Di sini kamera tuh sudah bisa sampai mentok 64 megapiksel. Ya walaupun itu resolusi yang dibesarin, tapi untuk kualitas ya masih kalah jauh dengan kamera-kamera mirrorless atau DSLR yang sekarang.